kami semua jemaat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca Yohanes pasal 5. Pembacaan firman Tuhan, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9 saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur ada kesempatan lagi bagi kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap kita tetap bersemangat ya ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, karena sesungguhnya firman Tuhan itulah yang menjadi makanan rohani bagi kita, yang dapat memuaskan jiwa kita. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah memberikan kita kepuasan yang sejati atau kepuasan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kisah yang menarik dari seorang pelari yang berasal dari Inggris. Namanya Derek Redmond. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama itu atau mungkin pernah melihat videonya. Derek Redmond ini adalah seorang pelari 400 meter dari Inggris. Dia sudah berkali-kali mendapatkan medali emas, penghargaan. Mulai dari tahun 1985. Tetapi kemudian pada tahun 1992 dia mengikuti lomba di Barcelona. Dia mengikuti lomba itu dan dia sudah mempersiapkan diri mengikuti lomba lari 400 meter. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pada meter yang ke-225 dia tiba-tiba mengalami kaki yang sangat kram. Sakit, cedera, sehingga dia tidak bisa berlari. Dia sudah ketinggalan secara perlombaan, pastilah dia sudah mengalami kekalahan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia terus berusaha untuk bangun. Dia terus berusaha untuk bangkit,
untuk melanjutkan lomba itu. Dia berharap dia harus sampai ke garis finish apapun yang terjadi. Tapi dia akhirnya terjatuh. Datang tim medis untuk menolong, tapi juga tidak bisa. Kemudian dia terus berusaha bangkit. Dari seberang sana ada seseorang yang berlari untuk mendapatkan dia. Dan kemudian menopang dia, mengangkat dia. Dan dia berusaha untuk bangun. Ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Ayahnya berkata, sudahlah, hentikan saja. Tapi dia berkata, saya harus sampai ke garis finish. Dengan langkah yang berat, dia sudah cukup cedera parah. Dia terus berjalan pelan-pelan, akhirnya sampai di garis finish. Apa yang terjadi? Penonton yang begitu banyak, 65.000 orang berdiri bertepuk tangan. Mereka berkata, inilah pemenang yang sesungguhnya. Memang dia tidak memenangkan lomba itu, tapi dia sudah memenangkan hati banyak orang. Dia tidak mau mengecewakan banyak orang. Dia berjuang sampai ke garis finish dan namanya terus dicatat sampai sekarang sebagai seorang yang tidak mau menyerah. Sekalipun dia sudah jatuh, dia sudah terpuruk, dia sudah tidak mungkin melanjutkan, tapi dia terus bangun, bangkit, dan akhirnya dia sampai ke garis finish. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini, jangan duduk diam, tetapi bangunlah. Itu tema kita, tema yang sudah ditetapkan dari PGI. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, Bapak Ibu, kita melihat di sini ada satu peristiwa yang sangat-sangat menakjubkan, peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang yang lumpuh. Secara kalau kita lihat di sini di akhir cerita, dia sungguh mengalami satu kesembuhan. Ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat itu juga dia mengalami kesembuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari tema ini? Ketika dikatakan jangan duduk diam, tetapi bangunlah. Saya ingin secara khusus memfokuskan kepada tema ini. Bagian pertama, jangan duduk diam. Apa artinya Bapak Ibu? Jangan duduk diam artinya yang pertama, jangan pasrah atau menyerah pada keadaan. Jangan duduk diam, jangan pasrah atau menyerah pada keadaan. Memang dikisahkan di sini ada sejumlah besar orang sakit. Jikalau kita perhatikan tadi di dalam ayatnya yang ketiga itu, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Banyak orang-orang yang menderita di sekitar kolam Bethesda itu. Mereka menantikan kesembuhan. Mereka berebut, bisa dikatakan mereka berebut untuk bisa turun ke kolam itu ketika ada goncangan air. Karena di situ dikatakan hanya satu orang dalam satu goncangan yang sembuh. Dan salah satu di antara mereka yang lumpuh itu sudah menderita selama 38 tahun. Lama sekali ya. Sudah 38 tahun. Dalam ayat yang kelima dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Keadaannya tentu sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Kita bisa menggambarkan atau membayangkan bagaimana orang yang menderita selama 38 tahun. Secara fisik, secara badani pasti sudah sangat letih, sudah sangat lemah. Karena kelumpuhan yang dialami. Tidak bisa kemana-mana. Secara psikologi atau secara psikis pasti dia juga terganggu. Seolah tidak ada lagi pengharapan. Pasti selalu diikuti dengan keluhan-keluhan. Kapan saya bisa sembuh? Pasti tidak akan ada ketenangan di dalam pikirannya. Bapak Ibu yang pernah mengalami sakit pasti juga rasa terganggu juga kan? Jangankan 38 tahun. 1 minggu atau mungkin juga 3 hari saja demam tinggi. Kita sudah mulai sangat khawatir. Ini bagaimana ini? Gak usah 3 hari lah. 1 hari juga panas tinggi. Pasti sudah sangat, aduh gimana ini? Ada apa ini? Secara psikis pasti terganggu. Secara sosial orang ini sudah tidak bermasyarakat lagi. Sudah terisolasi, sudah terjauh dari keluarga, jauh dari masyarakat. Ini juga adalah merupakan penderitaan. Tetapi juga dikatakan bahwa secara rohani ternyata dia juga adalah orang yang berdosa. Karena di situ dikatakan Yesus tahu bagaimana keadaannya.
Ketika dia sudah disembuhkan, lalu ketemu lagi dengan Yesus di bait Allah, dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Artinya dia adalah seorang yang berdosa. Maka orang seperti ini pasti mengalami satu tekanan yang sangat berat di dalam batinnya, di dalam hatinya. Seolah-olah tidak ada harapan untuk hidup. Seolah-olah memang tidak ada lagi jalan keluar. Kondisi orang tersebut itu juga sebenarnya merupakan gambaran bangsa Israel terdahulu. Saya menemukan satu ayat di dalam Ulangan pasal 2 ayat 14 ya. Di sana juga dicatat di dalam Ulangan pasal 2 ayat 14. Bagaimana perjalanan bangsa Israel terdahulu. Ulangan pasal 2 ayat 14 dikatakan begini. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Seret, ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan. Seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Jadi ada hal menarik. Ada seorang lumpuh 38 tahun. Tapi ternyata pada masa lampau, pada masa dahulu, ini juga menggambarkan bagaimana perjalanan bangsa Israel 38 tahun. 38 tahun ada di padang gurun. Dan mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan dikatakan akan binasa. Jadi pelajarannya saya lihat bahwa mereka memang sudah tidak berdaya. Manusia memang sudah tidak berdaya. Jikalau tanpa pertolongan Tuhan pasti akan binasa, kan begitu. Tetapi yang penting kita lihat di sini menjadi satu pelajaran. Ketika firman Tuhan ini diberitakan, sebenarnya mau menyatakan kepada kita bahwa selalu ada pengharapan. Selalu ada jalan keluar, maka jangan menyerah. Jangan langsung angkat tangan, saya tidak bisa apa-apa lagi. Sesungguhnya bagi kita orang percaya selalu ada jalan keluar, amin. Selalu ada pertolongan. Tapi seringkali bahwa keadaan membuat kita akhirnya menjadi lemah, menyerah tanpa ada upaya apa-apa. Lalu kita lihat di sini, istilah atau ungkapan jangan diam itu juga berarti kita tidak boleh menyalahkan keadaan, tidak boleh menyalahkan orang lain. Ketika Yesus bertanya kepada dia seperti ini, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-6. Lalu apa jawab orang sakit itu? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya pandangan orang ini atau orang yang sakit ini yang sudah lumpuh 38 tahun ini, rupanya pandangannya itu, pola pikirnya itu ya sudah menjadi kecil, sudah menjadi sempit. Dia tidak memikirkan apakah ada cara lain. Tidak ada lagi pikirannya ke situ. Yang dia pikirkan, yang dia lihat, yang dia pandang, kapan air kolam itu akan mengalami kegoncangan. Ya, dia sudah berpikir secara sempit, tidak memikirkan apakah ada cara lain. Selain itu, kita lihat di sini ada kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Dia berkata, ya kalau aku sudah mau turun, tapi sudah ada orang lain yang mendahului aku. Dengan kata lain, dia mau menyatakan, orang lain tidak peduli kepada saya. Orang lain tidak ada yang memberikan kesempatan kepada saya. Tidak ada yang memperhatikan saya. Tidak ada yang mau membantu saya untuk turun ke sana. Ya. Jadi dia sudah mulai menyalahkan orang lain. Padahal dia sendiri memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita mengalami sesuatu, kita tidak bisa menerima bahwa itu adalah merupakan kesalahan kita. Kita selalu mencari dalih, kita mencari alasan, ya kalau bisa jangan saya yang disalahkan. Cari orang lain yang disalahkan. Nah ini memang dosa turunan ya dari Adam dan Hawa. Ketika ditanya oleh Tuhan, Adam, kenapa seperti ini? Ya lalu dia mulai berkata apa? Itu Hawa itu. Hawa yang mempengaruhi saya, Hawa yang memberikan buah itu kepada saya. Ketika Hawa ditanya, tidak mau juga dia disalahkan. Itu, ular itu, iblis itu. Jadi itulah sifat manusia yang memang tidak mau dipersalahkan. Maka di sini kita lihat ketika dikatakan
Jangan duduk diam. Artinya kita sebenarnya tidak boleh menyalahkan keadaan, tidak boleh menyalahkan orang lain, tapi lebih baik kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi, kemudian setelah itu fokus bukan kepada persoalan, fokus bukan kepada kolam itu, seharusnya fokus kepada Tuhan yang bisa memberikan dia jalan keluar, memberikan kesembuhan. Tetapi kemudian kita berkata, puji Tuhan, karena ceritanya belum selesai. Ceritanya masih bersambung. Di dalam ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ini bagian yang kedua. Tema kita tadi, jangan duduk diam, tetapi bangunlah. Bangunlah berarti di sini ada satu perintah. Siapa yang memerintah? Tuhan yang memerintah. Maka kalau kita mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya yang dibutuhkan dari kita adalah apa? Satu respons, satu sikap yang mau menerima, yang mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan respons dari kita yang diharapkan oleh Tuhan adalah segera, bukan berlambat-lambat, bukan nanti. Jadi seringkali ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, perintahnya sudah jelas, kita berkata, ya saya sudah mengerti, tapi tunggu dulu. Mau melayani Tuhan? Mau, tapi jangan sekarang, nanti dulu, kan begitu ya. Mau menjadi hamba Tuhan? Mau, tapi nanti dulu. Tapi urusan nanti siapa yang tahu kapan nanti akan terjadi, kan begitu ya. Apakah itu bisa menjadi kenyataan atau tidak? Nah sesungguhnya kita lihat di sini ketika Tuhan berkata, bangunlah, maka itu membutuhkan respon yang segera. Jangan menunda-nunda. Karena kalau kita menunda-nunda, kesempatan bisa akan berlalu. Maka ada prinsip ya, atau ada ungkapan berkata, orang bijaksana itu memanfaatkan atau menggunakan kesempatan. Tetapi orang biasa hanya menanti-nanti kesempatan. Nah, orang yang bodoh dikatakan dia akan membiarkan kesempatan. Nah, saya kira kita tidak mau dicap sebagai orang biasa-biasa atau orang bodoh. Tapi kita mau menjadi orang yang bijaksana. Apa yang merupakan ciri khas orang bijaksana? Orang bijaksana adalah ketika mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka dia akan mengikuti dengan segera. Ada di dalam Injil Matius bicara tentang dua dasar ya. Ada perbedaan antara orang bijaksana dan juga orang bodoh dikatakan. Orang bijaksana, kenapa dia dikatakan bijaksana? Karena dia mendasarkan seluruh bangunan hidupnya. Memang di sana dikatakan membangun rumah dengan fondasi dari batu. Tapi itu adalah gambaran, itu adalah perumpamaan. Tapi itu menunjuk kepada kehidupan orang percaya. Kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka dia akan mendasarkan seluruh hidupnya kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai fondasi utama, sebagai batu penjuru di dalam kehidupannya. Ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata bangunlah ini merupakan kalimat perintah yang harus dilakukan. Firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Amin ya. Firman Tuhan itu berotoritas. Tadi kita nyanyi lagu itu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Itu ya. Kau berfirman dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Dan seterusnya. Tuhan menyatakan kuasanya melalui firman-Nya. Mulai dari penciptaan. Sampai kepada keselamatan. Dia berfirman. Menyatakan kehendaknya. Maka itu akan terjadi. Ketika orang lumpuh itu taat melakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Saat itu juga dikatakan dia mengalami kesembuhan. Jadi tidak tunggu nanti, tidak tunggu besok. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Saat itu juga. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita terus harus belajar bagaimana menaati firman Tuhan. Ya, kalau berbicara itu gampang ya. Saya juga berbicara, berkhotbah itu gampang. Tetapi sesungguhnya bagian yang sulit adalah
bagaimana kita mau menaati firman Tuhan itu secara total. Karena seringkali kita ada keraguan. Benar enggak ini ya? Kalau saya lakukan itu, bisa enggak terjadi ya? Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa ternyata ketika Tuhan berfirman, itu juga terjadi pada saat itu. Jadi jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jadi kekristenan itu, ketika kita berkata saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengikut Kristus, kita sungguh-sungguh percaya kepada apa yang difirmankan Kristus. Jangan pernah ada keraguan. Kalau di dalam hal mengikut Kristus pun, di dalam hal kita menjadi Kristen pun ada keraguan, ya bagaimana dengan yang lain kan begitu ya. Dunia ini sudah jelas-jelas tidak akan pernah memberikan kepastian. Jadi kalau terhadap pribadi yang memberikan kita kepastian, kita tidak memberi diri, waduh sayang sekali. Kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Kalau terhadap sesuatu yang sudah pasti pun, kita masih bermain-main, kita tidak serius. Wah, saya kira apa arti hidup kita? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangunlah. Artinya taatilah perintah Tuhan. Tapi yang kedua, bangunlah. Artinya kamu harus kembali bangkit. Bahwa Tuhan menjadikanmu, Tuhan menciptakanmu untuk kemuliaan Tuhan. Maka lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini ada apa ini ya? Ada yang masuk ke Zoom ya? Ya. Itu iklan, kita lewatkan iklan itu ya. Kita kembali lagi. Kembali ke Alkitab. Jadi kita lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang itu sudah mengalami mujizat, orang itu mengalami kesembuhan, apa yang dilakukannya? Dia pergi ke bait Allah. Kalau kita baca ayat 10 dan seterusnya, dia pergi ke bait Allah. Dia mau bersyukur dan mau beribadah kepada Allah. Kemudian di sana dia bertemu lagi dengan Yesus. Yesus berkata, engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya bahwa Tuhan memberikan konfirmasi bahwa dia sudah mengalami kesembuhan, dan yang memberikan dia kesembuhan adalah Tuhan Yesus. Karena sebelumnya dia juga ketika ditanya, siapa yang menyembuhkanmu? Dia bilang, saya tidak tahu. Ketika orang Yahudi bertanya, saya tidak tahu. Tapi kemudian di bait suci, dia ketemu lagi orang yang sama. Oh ternyata Yesus. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Dia bersaksi kepada banyak orang. Menceritakan apa yang dia alami kepada orang-orang Yahudi. Bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inilah sesungguhnya tujuan Tuhan menyembuhkan saudara dan saya. Memberikan kita keselamatan adalah supaya kita juga mau bersaksi. Mau memberitakan tentang Yesus. Bahwa Yesus itu penyembuh. Bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan menemukan di sana tentang ketuhanan Yesus dinyatakan. Berulang-ulang Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pokok anggur. Akulah gembala yang baik. Akulah roti hidup. Semua itu dinyatakan untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Jadi bukan seperti pendapat orang bahwa Yesus itu adalah manusia yang dipertuhankan. Bukan. Bukanlah manusia yang kita anggap atau kita angkat sebagai Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan yang pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Supaya dia menjadi pengantara, menjadi penyelamat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka kita lihat di sini ketika dikatakan bangunlah. Artinya kamu harus melakukan sesuatu. Kamu tidak boleh tinggal diam di tempat. Bangunlah dan berjalanlah. Artinya lakukan sesuatu. Dan apa yang dilakukan adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui tema hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian diingatkan supaya kita tidak bisa pasif. Jangan diam saja. Supaya kita tidak menyerah kepada keadaan apapun yang kita alami. Kalau diadakan survei, diadakan pertanyaan, semua kita punya problem. Semua kita pasti punya masalah. Masalah masing-masing. Kita punya salib masing-masing. Ya, salib artinya ada penderitaan masing-masing. Ternyata sekalipun ada orang yang kelihatan begitu gagah, begitu tegar, punya segala sesuatu. Oh, ketika berjumpa dia juga menyampaikan ada masalah. Baru-baru ini ada juga seseorang yang menghubungi saya, WA saya begitu ya. Kelihatannya tidak ada masalah. Tapi ternyata, wah ada banyak masalah di keluarga kami. Ada begini, mohon doakan Pak Pendeta. Ya kalau urusan doa itu adalah tugas pendeta saya bilang. Tapi tidak bisa terlalu masuk campur ke urusan keluarga. Urusan berdoa pasti akan didoakan. Kalau urusan menyampaikan firman saya akan katakan di dalam Yesus pasti selalu ada jalan keluar. Yang penting ibu selalu ya berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi semua kita punya persoalan. Semua kita punya pergumulan. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan kita satu konfirmasi, satu jaminan bahwa Yesus Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup memberikan kesembuhan. Dia sanggup memberikan keselamatan bagi setiap orang yang sudah tidak punya harapan. 38 tahun menderita itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang panjang. Tetapi dia boleh kembali bangkit. Dia bisa kembali berjalan. Dia bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Nah inilah kuasa Tuhan. Bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh waktu yang begitu panjang. Kuasanya tidak dibatasi oleh tempat. Yesus bisa hadir di mana saja. Termasuk di kolam Bethesda. Bethesda itu artinya rumah kasih karunia. Pengertian Bethesda artinya tempat kasih karunia. Artinya bahwa di mana Tuhan hadir, di situ pasti akan ada kasih karunia. Jadi tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bisa hadir. Tidak ada waktu yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Tidak ada hari yang bisa membatalkan rencana Tuhan. Dikatakan hari itu hari Sabat. Bagi orang Yahudi, hari Sabat tidak boleh bekerja. Tidak boleh melakukan sesuatu. Tetapi Yesus justru menyatakan kuasanya. Menyuruh orang itu, bangunlah, berjalanlah pada hari Sabat. Melanggar hukum Yahudi? Iya. Tetapi Bapak Ibu yang terselam Tuhan, Yesus adalah Tuhan atas segala hari. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Justru kehadiran Tuhan meneguhkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala hukum Taurat. Nah, karena itu jangan bergantung kepada hukum Taurat. Tapi bergantunglah kepada Tuhan yang merupakan sumber daripada hukum Taurat itu. Jadi kekristenan kita adalah kekristenan yang bergantung kepada Tuhan Yesus yang hidup. Kita berurusan langsung dengan Yesus karena dia pribadi yang hidup. Urusan langsung kita, hubungan pribadi dengan Tuhan, itulah yang harus kita tingkatkan supaya kita dapat terus mengalami kasih-Nya, mengalami kuasanya. Bukan berfokus kepada alam, tidak berfokus kepada dunia, tidak berfokus kepada manusia, tidak berfokus kepada aturan-aturan yang ada sekalipun itu penting. Tetapi di atas daripada segala sesuatu, mari kita mengarahkan pandangan kita. Jangan ke kolam itu. Karena kalau kita mengarah ke kolam itu, kita akan terlambat ke sana. Banyak orang yang lebih cepat dari kita. Tapi mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengarah kepada Tuhan, tidak ada yang bisa membatasi kita. Tidak ada orang yang bisa menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Nggak ada yang bisa. Dunia ini, manusia, apapun dalam dunia, tidak ada yang bisa membatasi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun kita, di sana dia bisa hadir. Dan di mana Tuhan hadir, di sana akan ada kasih karunia. Di mana Tuhan hadir, di sana akan ada kasih, ada kuasa, ada mujizat.
yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi tema ini berkata, jangan duduk diam, tetapi bangunlah. Jangan pasrah, jangan menyerah, tapi bangkitlah, bersemangatlah. Jalani hidup dengan meyakini bahwa Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Firman-Mu kiranya meneguhkan iman kami. Firman-Mu kiranya membangkitkan kerohanian kami. Supaya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami tetap meyakini bahwa Tuhan Maha Hadir dan sanggup memberikan kami pertolongan. Sekalipun kami di dalam berbagai kesulitan, bahkan di dalam berbagai penderitaan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak memandang kepada dunia ini, tapi kami tetap memandang ke atas, ke surga, di mana Tuhan hadir, melihat, mengawasi, bahkan terus memberikan kami pertolongan. Bapa di surga, berkatilah semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu.